Geger jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, tersiar kabar pelatih kiper timnas Indonesia Stuart Woudenberg bicara serius dengan Erick Thohir, dukung Shin Tae-yong gantikan Patrick Kluivert. Sudah terlalu panaskah di jajaran pelatih timnas Indonesia saat ini? Wajib tonton sampai habis. Piala AFF U23 2025 resmi dimulai hari ini. Erick Thohir beberkan permintaan yang bikin merinding untuk timnas U23 Indonesia. Apa itu? Tanda-tanda lumbung gol jelang pertandingan timnas U23 Brunei Darussalam berangkat ke Indonesia H-1 pertandingan dengan susah payah. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Geger jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, tersiar kabar pelatih kiper timnas Indonesia Stuart Woudenberg bicara serius dengan Erick Thohir, dukung Shin Tae-yong gantikan Patrick Kluivert. Sudah terlalu panaskah di jajaran pelatih timnas Indonesia saat ini? Situasi panas mulai terasa di tubuh timnas Indonesia menjelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di tengah persiapan yang seharusnya berjalan intensif dan penuh fokus, beredar kabar mencengangkan dari internal skuad Garuda. Pelatih kiper tim nasional, Stuart Woudenberg, disebut-sebut menggelar pertemuan serius dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan menyampaikan pandangannya yang cukup tajam mendukung perubahan besar-besaran di kursi pelatih utama. Dalam pertemuan tersebut, Woudenberg dikabarkan secara terbuka menyampaikan bahwa dirinya merasa kurang yakin dengan kesiapan dan keseriusan Patrick Kluivert dalam menangani timnas Indonesia, terutama menjelang pertandingan-pertandingan penting yang akan datang. Bahkan, secara mengejutkan, ia disebut-sebut menyarankan agar kursi pelatih kembali diisi oleh mantan pelatih kepala Shin Tae-yong, sosok yang hingga kini masih memiliki tempat spesial di hati publik sepak bola tanah air. Menurut informasi dari sumber internal yang gak disebutkan namanya, Woudenberg mengungkapkan bahwa Kluivert belum menunjukkan keterlibatan penuh dalam sesi latihan maupun dalam pendekatan taktik dan pembentukan karakter tim. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa timnas Indonesia akan memasuki fase penting kualifikasi tanpa pondasi mental dan strategi yang kuat. Ini bukan pertandingan persahabatan. Ini panggung yang menentukan masa depan sepak bola Indonesia. Kami tidak bisa setengah-setengah, ujar sumber yang mengaku mendengar langsung pernyataan Woudenberg dalam pertemuan tersebut. Sinyal ketidakpuasan ini datang di tengah meningkatnya ekspektasi publik terhadap prestasi timnas yang kini tengah berada di titik penting. Setelah sukses melaju hingga ke ronde keempat kualifikasi, beban untuk terus melaju dan menembus impian tampil di Piala Dunia 2026 semakin besar. Situasi ini membuat setiap keputusan dan langkah dari PSSI mendapat sorotan tajam. Shin Tae-yong, nama yang disebut dalam percakapan tersebut, memang masih menjadi figur yang kuat dalam narasi sepak bola nasional. Meski kontraknya tidak diperpanjang pada awal tahun ini, pencapaian yang ia torehkan termasuk membawa Indonesia hingga ke babak ketiga kualifikasi dan final Piala AFF, meninggalkan jejak yang tak mudah dilupakan. Bukan hanya soal taktik, Shin dikenal sebagai pelatih yang membentuk karakter, disiplin, dan mental juang tinggi dalam diri para pemain muda. Dia bukan sekadar pelatih, dia membangun semangat tim ini dari nol. Kalau memang ada peluang untuk membawanya kembali, saya rasa banyak yang akan mendukung, tulis salah satu komentar netizen di media sosial begitu kabar ini mulai mencuat. Sementara itu, Patrick Kluivert sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait kabar tersebut. Mantan striker timnas Belanda itu sejak awal memang membawa gaya kepelatihan yang cenderung tenang dan elegan. Namun sejumlah kalangan mulai mempertanyakan apakah gaya tersebut cocok untuk memimpin tim muda Indonesia yang lebih membutuhkan figur kuat dan energik di pinggir lapangan.
Erick Thohir pun belum memberikan tanggapan publik terkait saran Woudenberg. Dalam konferensi pers beberapa waktu lalu, ia hanya menekankan pentingnya sinergi antar staf pelatih dan soliditas tim menjelang laga besar yang akan datang. Namun dinamika internal yang kini muncul tentu membuat para pengambil keputusan di PSSI harus bersikap lebih cepat dan tegas. Menurut analis sepak bola Asia Tenggara Riko Hartono, jika benar Woudenberg mengajukan saran seperti itu, maka ini bisa menjadi sinyal kuat bahwa ada kegelisahan di jajaran pelatih sendiri. Seorang pelatih kiper tak akan sembarangan berbicara kepada Ketua Umum PSSI, kecuali dia benar-benar melihat situasi yang mengkhawatirkan. Ini bukan sekadar gosip, ini dinamika yang patut diwaspadai, kata Riko. Di sisi lain, para pemain timnas Indonesia tampak tetap fokus dalam sesi latihan dan belum menunjukkan tanda-tanda adanya gangguan internal. Namun tidak bisa dimungkiri bahwa rumor seperti ini, jika terus bergulir, dapat memengaruhi konsentrasi tim. Kini publik menunggu apakah PSSI akan melakukan langkah evaluasi menyeluruh atau tetap memberikan kepercayaan penuh kepada Kluivert untuk menuntaskan misinya. Yang pasti waktu terus berjalan dan timnas Indonesia tidak memiliki ruang untuk kesalahan jika ingin meraih tiket ke Piala Dunia. Dengan laga penting hanya tinggal hitungan minggu, segala keputusan harus didasarkan pada kebutuhan tim, bukan hanya nama besar. Jika memang Shin Tae-yong dipandang sebagai sosok yang mampu membangkitkan semangat Garuda, maka membuka kembali komunikasi dengannya bukanlah hal yang mustahil meski pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Satu hal yang pasti, Garuda tak boleh terbang dengan sayap yang rapuh. Karena di depan sana bukan hanya bendera merah putih yang dipertaruhkan, tapi juga harga diri sepak bola Indonesia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Wajib tonton sampai habis. Piala AFF U23 2025 resmi dimulai hari ini. Erick Thohir beberkan permintaan yang bikin merinding untuk timnas U23 Indonesia. Apa itu? Turnamen sepak bola paling bergengsi di kawasan Asia Tenggara untuk kelompok usia di bawah 23 tahun resmi digelar mulai hari ini. Piala AFF U23 2025 yang ditunggu-tunggu akhirnya digelar di Indonesia. Tepatnya di dua stadion kebanggaan tanah air, Stadion Patriot Candrabhaga di Bekasi dan Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK di Senayan, Jakarta. Timnas U23 Indonesia tergabung dalam grup A bersama 3 lawan yang cukup menantang, Brunei Darussalam, Filipina, dan Malaysia. Dalam momentum penting ini, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberikan satu permintaan yang langsung membuat bulu kuduk merinding bagi para pecinta sepak bola tanah air. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Brunei, Filipina, dan Malaysia di fase grup ASEAN U23 Championship yang akan dimainkan di Indonesia, ungkap Erick Thohir. Menurut Erick, turnamen ini punya peran penting sebagai ajang pemanasan sebelum menghadapi tantangan lebih besar. Turnamen ini akan menjadi persiapan sebelum timnas U23 bertanding di kualifikasi Piala Asia U23 pada September mendatang, tambahnya. Yang paling menyentuh, Erick juga menyampaikan harapannya agar skuad Garuda Muda bisa tampil penuh semangat di depan ribuan pendukungnya sendiri. Bermain di kandang sendiri, kita harus bisa memberikan yang terbaik untuk seluruh pendukung, ujarnya. Di bawah asuhan pelatih asal Belanda, Gerald van den Burg, Timnas U23 Indonesia akan melakoni 3 laga penting di grup A yang seluruhnya digelar di SUGBK. Laga pertama versus Brunei Darussalam 15 Juli 2025.
pukul 20.00 waktu Indonesia Barat laga kedua versus Filipina, 18 Juli 2025, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat laga ketiga versus Malaysia, 21 Juli 2025, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat sesuai format turnamen, hanya juara grup dari grup A, B, dan C yang akan otomatis melaju ke semifinal. Namun, masih ada harapan bagi tim peringkat 2 terbaik untuk lolos ke babak selanjutnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Timnas U23 Indonesia bisa memenuhi permintaan sang ketua umum dan membanggakan bangsa di kandang sendiri? Yuk, tulis pendapat dan prediksi kalian di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Tanda-tanda lumbung gol jelang pertandingan Timnas U23 Brunei Darussalam berangkat ke Indonesia H-1 pertandingan dengan susah payah. Timnas U23 Brunei Darussalam baru tiba di Jakarta hanya 1 hari menjelang pertandingan melawan Timnas U23 Indonesia. ASEAN Cup U23 2025 yang digelar di Indonesia akan dibuka pada Selasa (15 Juli 2025). Pada hari pertama terdapat 2 pertandingan grup A, yaitu Malaysia versus Filipina dan Indonesia kontra Brunei. Timnas U23 Indonesia sebagai tuan rumah sudah melakoni persiapan sejak akhir Juni lalu. Sebagai negara Asia Tenggara dengan partisipasi terjauh di kualifikasi Piala Dunia 2027, Garuda Muda menjadi favorit juara. Adapun Brunei diprediksi menjadi lumbung gol mengingat mereka menempati ranking FIFA paling bawah 183. Persiapan Timnas U23 Brunei dilakukan salah satunya dengan laga persahabatan melawan klub Ramadan Sananta DPMM FC. Pada laga tersebut, pasukan berjuluk Tabuan Muda menunjukkan tanda-tanda lumbung gol dengan kalah telak 4-1. Federasi Sepak Bola Brunei Darussalam (FABD) juga baru mengirim timnasnya pada Senin (14 Juli 2025) atau H-1 pertandingan pertama. Brunei U23 siap memberi perhatian pada ASEAN Cup U23 yang sudah ditunggu-tunggu, tulis FABD di akun resmi Instagram mereka hari ini, @fa. Brunei Darussalam Yongwas secara resmi berangkat ke Jakarta, di mana mereka akan bertarung menghadapi raksasa regional Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Tadi malam, skuad menerima acara pemberangkatan di bandara dari anggota Exco Muhammad Sofrin bin Haji Serudin. Pemimpin rombongan adalah Kepala Delegasi Pengiran Waslimin bin PSJ Pengiran Haji Abd Momin. Dalam akun resmi tersebut, FABD juga mengunggah skuad final yang berisi 23 pemain pilihan pelatih Aminuddin Jumat. Sementara itu, Timnas U23 Indonesia juga telah mengumumkan 23 pemain asuhan Gerald Vandenburg. Vandenburg menerima target menjadi juara setelah 2 tahun lalu finish sebagai runner-up di tangan Shin Tae-yong. Kami akan selalu mencoba memberikan yang terbaik (setelah versus Brunei dan Filipina), ujar Vandenburg dalam konvers resmi turnamen. Apalagi kami berada satu grup dengan Malaysia, kami sudah cukup lama berlatih dan mempersiapkan diri.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Kemenangan penuh air mata, Liverpool dedikasikan laga pramusim untuk Diogo Jota. The Dallas Stadium, Sabtu (13 Juli 2025). Liverpool membuka pramusim dengan kemenangan 3-1 atas Preston dalam laga yang bukan sekadar pertandingan, tapi juga momen haru penuh penghormatan untuk Diogo Jota. Ini adalah laga pertama sejak Jota dan saudaranya meninggal dalam insiden tragis di Portugal, dan seluruh tim serta supporter memberikan penghormatan luar biasa bagi sang penyerang. Laga dibuka dengan suasana mengharukan. Momen hening pita hitam di lengan para pemain dan yel-yel emosional dari fans The Reds di menit ke-20 menggema di stadion semua untuk mengenang Jota. Di lapangan, Liverpool tetap tampil solid. Conor Bradley membuka skor di menit ke-33, memanfaatkan umpan apik dari Chiesa dan Ngumoha. Darwinus menggandakan keunggulan di menit ke-53, mencetak gol dari kesalahan lini belakang Preston dan langsung merayakannya dengan selebrasi khas Jota. Sebuah gestur penuh makna yang menyentuh hati siapapun yang melihatnya. Preston sempat membalas lewat sundulan Liam Lindsay, namun Cody Gakpo memastikan kemenangan The Reds di menit ke-88. Ia pun memilih selebrasi yang sama ala Diogo Jota. Kemenangan ini bukan soal skor semata tapi tentang cinta, kehilangan, dan penghormatan bagi sosok yang sangat dicintai oleh rekan satu tim dan seluruh keluarga besar Liverpool. Bagaimana perasaan kalian melihat laga emosional ini, Reds? Apa momen paling menyentuh menurutmu? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. Then it's your chance to be ruthless.
make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Guardiola coba selamatkan karier Marc-Andre ter Stegen. Pep Guardiola dikabarkan tengah mencoba menyelamatkan karier Marc-Andre ter Stegen yang sedang berada di ujung tanduk bersama Barcelona. Sang pelatih Manchester City itu mengincar sang kapten Blaugrana sebagai rekrutan potensial untuk memperkuat lini belakang The Citizens musim depan. Setelah hampir satu dekade menjadi andalan di bawah mistar gawang, posisi ter Stegen mulai terancam. Barcelona baru saja merekrut Joan Garcia, sebuah sinyal kuat bahwa klub tengah bersiap melakukan regenerasi di sektor penjaga gawang. Tak hanya itu, mereka juga memperpanjang kontrak Wojciech Szczesny yang direkrut pada pertengahan musim lalu ketika ter Stegen mengalami cedera serius. Pelatih anyar Barcelona Hansi Flick disebut akan menjadikan Garcia sebagai kiper utama musim depan. Sementara Szczesny yang sempat menyatakan pensiun diperkirakan akan menjadi pelapis. Kondisi ini jelas menempatkan ter Stegen dalam posisi sulit. Meski masih berjuang mempertahankan tempatnya, laporan menyebut Barcelona kini aktif menawarkan sang kiper ke klub-klub besar Eropa. Menariknya, Pep Guardiola yang sangat mengenal atmosfer Barcelona melihat potensi besar dalam diri ter Stegen. Ia menilai kemampuan distribusi bola sang kiper terutama dengan kaki masih sangat cocok dengan filosofi permainan Manchester City. Bagaimana menurut kamu? Apakah ter Stegen bisa jadi suksesor ideal Ederson di bawah asuhan Pep? Atau sebaiknya tetap bertahan dan berjuang di Barcelona? Yuk diskusikan di kolom komentar. Chance to be ruthless. It's your chance to be ruthless. It's your chance to be ruthless. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. Cole Palmer bersinar, Chelsea taklukan PSG 30 di final Piala Dunia antar klub.
Cole Palmer menjadi bintang utama saat Chelsea menaklukkan PSG 30 di final Piala Dunia antar klub edisi perdana dengan format baru FIFA. Palmer tampil luar biasa dengan mencetak 2 gol dan 1 assist memastikan The Blues meraih gelar juara secara meyakinkan. Meski berstatus underdog, Chelsea tampil dominan sejak menit awal. Gol pembuka lahir dari kombinasi apik Palmer dengan Malo Gusto, lalu disusul gol keduanya lewat penyelesaian cerdas di kotak penalti. Jelang turun minum, Palmer kembali unjuk kualitas dengan mengirimkan assist matang untuk Joao Pedro yang menambah keunggulan jadi 3-0. PSG mencoba mengejar di babak kedua melalui Ousmane Dembélé dan Vitinha, namun kiper Robert Sanchez tampil sigap dengan sejumlah penyelamatan penting. Masuknya Liam Delap juga sempat membuat lini belakang PSG ketar-ketir. Laga sempat memanas di akhir pertandingan setelah Joao Neves di kartu merah karena menarik rambut Marc Cucurella. Meski begitu, kemenangan ini menegaskan kekompakan Chelsea dengan Palmer, Sanchez, dan Joao Pedro menjadi trio paling menonjol di lapangan. Performa Palmer layak diacungi jempol. Bagaimana menurut kamu, apakah ia sudah jadi pemain kunci masa depan Chelsea? Yuk, tulis opinimu di kolom komentar. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime, surround yourself with open minds, people can change your life, a few friends with intent can help you feel alive, find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you. Transformasi mengejutkan Casemiro dari daftar jual jadi andalan MU lagi. Manchester Casemiro mencuri perhatian di pramusim Manchester United bukan karena gol spektakuler atau tackle keras, tapi karena transformasi fisiknya yang drastis. Setelah sempat disisihkan dan masuk daftar jual musim lalu, kini gelandang asal Brasil itu tampil lebih ramping, lebih bugar, dan yang terpenting lebih siap untuk kembali jadi bagian penting di skuad Setan Merah. Semua ini tak lepas dari kritik tajam Sir Jim Ratcliffe yang menyoroti gaji tinggi Casemiro di tengah performa yang dianggap menurun. Namun alih-alih menyerah, Casemiro memilih untuk bekerja keras secara diam-diam. Dan hasilnya terlihat jelas di lapangan. Di laga pramusim Liga Eropa, Casemiro tampil mengesankan mencetak gol dan bahkan mencatat jarak lari terjauh saat MU menang 3-0 atas Athletic Bilbao. Di bawah pelatih baru Ruben Amorim, ia mendapat peran yang lebih terlindungi dalam formasi 3-4-2-1 memungkinkan Casemiro fokus pada kekuatannya menjaga stabilitas lini belakang. Tak mengherankan bila transformasi ini disambut positif. Di Carrington dan bahkan sejak masih di Real Madrid, Casemiro dikenal sebagai pemain yang disiplin dan selalu datang paling pagi untuk latihan. Kini setelah sempat dianggap habis, ia membungkam semua kritik termasuk dari Jamie Carragher yang sempat menyarankannya pensiun. Casemiro justru membuktikan bahwa ia masih layak dipertahankan hingga 2026.